merubah nasibnya sendiri. Ini persis seperti yang Al. Betul, betul. Satu. Yang kedua, saya tanya Mbak Al, kalau meninggal dalam keadaan apa? Saya mau dalam keadaan Islam. Nah, itu nanti di akhirat. Di dunia aja, Bang Al kalau dimakamkan seperti apa? Seperti umat Islam kan? Iya, karena begini Bang, Betul. saya Betul. baca di buku. Sebentar. Jangan dipotong. Nanti diresapin aja. Silakan, silakan. Kalau di dunia ini Bang Al kan pengen meninggal dalam keadaan Islam. Dikafanin, layak seperti semuanya didoakan seperti Islam. Tapi ini berhubungan dengan keduniaan. Selama Bang Al KTP-nya masih non Islam, tidak akan pernah dimakamkan seperti Islam. Ini ada kasus di daerah saya. Sudah mualaf, sudah zadat, tidak segera mengurus KTP. Akhirnya apa? Ya dimakamkan seperti orang Kristen atau non-Muslim, dibawa ke tempat pemakaman itu. Itu kenapa saya bicara kalau sudah dapat begini segera, karena urusannya panjang. Tentang belajar itu mudah. Tidak menunggu harus pintar dulu baru masuk Islam, tidak. Masuk Islam sadat, Bang Al sudah suci lagi, fitrah lagi. Hilang dari dosa-dosa yang Anda lakukan selama hidup dulu. Sekarang akan dimulai lagi. Nah, sekarang akan dimulai lagi, Bu. Itu yang saya masukkan di situ. Karena Islam itu indah di dalamnya. Semakin Anda belajar, semakin indah, semakin terus. Jadi jangan menunggu hidayah. Hidayah itu dikejar. Artinya dikejar berdoa, ayo cepat. Tidak bisa. Kita menunggu tidak bisa. Kembali lagi, ajal ini tidak ada yang bisa tahu. Tidak sesuai dengan kita. Gitu. Syahadat itu wajib. Hukumnya wajib. Kalau meninggal tanpa syahadat akan selamanya di neraka. Tidak ada ampunan. Itu sama aja dengan musyrik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Itu Ya, makanya kita saya bilang doakan, begitu. Ya, kita doakan belajar yang nanti terbaik, insya Allah. banyak Insya Allah, kita contoh-contoh. doakan semua mudah-mudahan Bang Al cepat nyusul dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera mengucapkan syahadat. Insya Allah niat baik ini kita Amin, doakan amin. bareng-bareng biar dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepatnya kok. Saya ikutin sarannya Ya, teman-teman. betul, Nanti betul. ada waktu entah berapa hari lagi ini. Sebelumnya saya akan interaksi dengan Bang Juma. Karena jujur ya, satu orang yang saya sangat salut, debater Kristen yang benar-benar jujur ya dalam yang saya akui ya. Dan saya sudah mengikuti Bang Juma dan saya apa yang dikatakan dia itu selalu saya catat, dan ayat yang dibacakan beliau dalilnya itu benar adanya, tidak ada yang dipelesetkan, tidak ada yang disengajain untuk menjelekkan, tidak ada. Jadi ditambah-tambahkan itu nggak ada. Beliau itu berkata sesuai jujur. Bahkan kalau saya lihat ya, saya baca menurut hati nurani saya, beliau itu sayang dan ingin menyelamatkan teman-teman Kristen yang mau melembutkan hatinya. Ya jadi nanti Bang ya, secepatnya. Terima kasih sarannya Bang, saya renungkan itu. Ya Bang, mungkin Abang kita pakai bahasa itu. Saya pamit duluan aja soalnya ini Ya, udah jam 1 aja. Keraing. Yo aja. Yo, Iya, duluan aja. yuk. Ya, Ya. semuanya saudaraku. Ya, saya izin turun aja. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Keraing. Oke, sahabatku. Jadi yang saya lihat ini teman-teman Islam sangat banyak yang sayang kepada Bang Al-KTP ini. Jadi bukan Bang Dewu saja, tapi Bang Dewu memang luar biasa ini. Ingat ini Bang Al-KTP, beliau ini sangat sayang kepada Anda nih. Jadi luar biasa ini. Jadi ibaratnya kalau kata beliau itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Artinya di sini merubahnya itu
kalau saya lihat Bang Al-Khatib sudah melakukan merubah itu. Jadi dengan belajar, dengan memperdalam, dengan betul-betul membeli buku Sirah Nabawi, mempelajari siapa Nabi Muhammad yang sebagai Rasul terakhir dan sebagai Rasul yang bisa dijadikan suri tauladan, itu sudah langkah-langkah berusaha menuju hidayah. Jadi jangan khawatir Bang Dewu, insya Allah. Jadi kita sebenarnya gini, kita ini makhluk dan kita juga punya khalik. Jadi khalik kita itu kemurahannya, rasa Rahman dan Rahimnya itu luar biasa. Termasuk beliau Allah Maha Pengampunnya itu luar biasa. Jadi manusia kita tidak bisa ikut campur di dalam ranah itu. Ya kita hanya sebagai makhluk, kita mungkin ya sebagai makhluk aja kan. Tetapi dalam masalah Allah mengampuni, Allah memasukkan ke surga, itu mutlak daripada wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ikut campur lah masalah urusan itu, karena kita sifatnya berdiri di makhluknya aja gitu. Jadi saya sangat apresiasi Bang Dewu, itu betul-betul sangat sayang sama Bang Al-KTP dan tidak mengurangi teman-teman yang lain juga. Luar biasa di bawah ini yang tapping-tapping yang sangat sayang kepada Bang Al-KTP sejak saya ikut dari Zoom-Zoomnya, mengikut Komal, itu sangat luar biasa. Banyak sekali, banyak yang mendoakan. Dan harapan kita ya, kita ini sebenarnya Muslim itu kan seperti satu tubuh. Itulah yang kita perpegangi selama ini. Jadi kalau saudara yang sudah terketuk hatinya untuk Islam, itu sudah mengarah kepada saudara Muslim kita. Jadi teman-teman doakan saja semoga Bang Al-KTP ini dia diberikan ilmu oleh Allah dengan cara dihuncamkan ke dalam kolbunya gitu. Jadi ilmu yang diberikan Allah itu dia paham dengan agama gitu. Beda dengan kita belajar ya. Kalau kita belajar mungkin kita hafal satu ya satu. Tapi kalau Allah menguncamkan ilmu sama dengan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam ya. Nabi Adam itu dihuncamkan ilmu sehingga jin aja yang 8.000 tahun beribadah, dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Tetapi Nabi Adam yang baru diciptakan dari tanah itu bisa menjawab pertanyaan Allah karena Allah uncapkan ilmu. Jadi mudah-mudahan Bang Al-KTP ini bisa diberikan Allah seperti itu. Dan kalau ilmu sudah diucapkan oleh Allah ke dalam kolbunya, di dalam pikirannya, itu dia bisa lebih hebat daripada kita yang sudah lama Muslim gitu. Kita doakan semuanya. Dan semoga beliau bisa memberikan hidayah juga melalui perantaraan mulutnya kepada teman-teman kita yang belum mendapatkan kebenaran di dalam beragama. Itu harapan kita semua. Silakan lagi teman-teman. Oke, baik kawan, terima kasih banyak doanya teman-teman semua dan juga kawan-kawan saya yang Bang Dewo, Bang siapa tadi, Bang Joni yang udah support ya, udah memberikan saya saran yang baik. Jujur saya saya sangat berterima kasih dan bersyukur ya malam ini kita bisa ketemu di sini dan kawan-kawan bisa memperingati saya juga. Saya senang kok. Jujur saya akan secepatnya berpikir untuk mengambil, dan apa yang dikatakan kawan-kawan ini betul sekali. Saya berpikir lagi, benar itu, benar. Walaupun saya yakin bahwa Tuhan itu tahu ya, dan dia akan paham apa yang ada dalam isi hati saya. Tapi dengan saran kawan-kawan juga ini tidak salah kalau saya mengikuti, karena baik, tujuannya baik. Yang penting apapun yang tujuannya baik akan saya ambil, karena itu adalah keputusan yang baik tentunya. Kalau kawan-kawan ini tidak mungkin menjelaskan sesuatu yang keliru gitu, tapi pastinya benar. Cuman gimana ya, apa masih ini ya Bang Juma ya, jangan nanti ya.
Bang Al sudah menikah belum? Saya belum bang. Nah, ya masih syukurlah belum Saya menikah. anak bungsu soalnya. Saya takutnya udah menikah, kemudian istrinya masih satu agama yang sekarang dengan Bang Al, bukan Muslim. Nanti itu ribet itu dah urusannya, ya. Diteruskan nanti hubungannya kalau istrinya nggak Muslim jatuhnya ke zina. Jadi gini bang, izin bang Dewo. Ya, Seandainya pun saya misalkan ya, apabila kalau menikah susah. Seandainya pun saya sudah menikah bang, kalau dia tidak mau ikut saya tinggalkan bang. Benar. Benar-benar, Bang. Seandainya saya punya istri, kemudian saya sudah kasih tahu ajaran yang benar gini-gini dan dia tidak mau, saya tinggalkan. Saya tinggalkan. Benar saya nggak bohong. Demi Tuhan, seandainya betul. Seperti yang abang sampaikan tadi, saya tinggalkan. Anak pun saya nggak mau ikut, saya tinggalkan. Karena begini, prinsip saya bang. Kalau saya mati, ya tidak mungkin saya ajak mereka. Begitu pula mereka mati, mereka tidak mungkin ajak saya bang. Contoh, mereka masuk neraka, saya tidak mungkin mereka ajak saya. Saya masuk surga, tidak mungkin saya bisa ngajak mereka. Jadi, saya ingat katanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya paling suka nonton itu dari dulu tuh. Selain lucu, ada lucunya juga beliau tuh mengatakan hal yang kemana ya, yang bagus gitu, yang enak didengar dan masuk akal gitu. Jadi kita mati bawa diri kita sendiri, beliau mengatakan. Tidak mengajak anak kita atau istri kita atau orang tua kita gitu bang. Seperti itu bang Dewo. Izin tanya Bang Al. Silakan saudara. Nah, dulu waktu di Sekap, saya ngikutin Bang Al nih mulai dari dulu ngobrol sama Bang Jibril. Lama banget saya ngikutin Bang Al nih. Ya makasih saudara. Sangat berharap. Dan suatu ketika Bang Al disekap di gereja ya Bang Al ya? Bukan, jadi dulu ceritanya abang saya ini kan kita tiga bersaudara. Nah, Nah, abang yang paling pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Sudah nikah semua bang, jadi saya sendiri. Orang bapak saya udah almarhum, tinggal ibu saya yang tinggal sama kakak saya gitu. Jadi kakak perempuan saya rumah mungkin sekitar satu kiloan lah dari sini. Jadi kakak saya itu ngomong di frater Romo lah, kita bilang, anggap Romo lah ya. ya, Bilang Romo. Jadi Romo ini dia cerita tentang saya sering nonton ini dan takutnya saya tersesat dan masuk ke Islam gitu. iya, Jadi Romo tuh sarankan kepada kakak saya bahwa dia ke sini, suruh dulu dia tinggal di sini 3 hari. Jadi saya dibawa ke rumah frater, kan di kalau gereja tuh bang ada namanya kayak pastoral gitu di belakang, iya, rumah iya, iya. tempatnya pastor. Nah, jadi saya ditinggalinkan di situ. Heeh. Oh, berarti Disuruh nginap dulu di situ gitu, bukan, disuruh bawa pakaian. Saya ikutin aja, saya udah tahu maksud mereka, saya ikutin. bukan disekap berarti ya, cuman disuruh. Kan itu rumah frater itu saya untuk dibimbing kembali Ya, supaya apa namanya, diinjili lah, seperti kayak pebom kata-kata pebom itu loh, iya, menginjili iya, yang iya. mau bertanya. Tapi kalau kita tanya tidak ada jawabannya bang. Jujur saya bang, benar bang. Kalau saya mau serius bang, Iya, abang iya, iya. percaya nggak? Saya diblokir sama pebom itu. Percaya RK, saya. RK tadi saya diturunkan. Bayangkan sampai saya buka komalin kan karena gara-gara RK. Saya sering ngikutin itu Bang Al, Iya, sering banget saya. Mulai dari awal naik itu ngobrol sama Bang Juma, saya ikut terus itu Bang Al. iya. Beneran. Saya sangat berharap tuh Bang Al segera masuk gitu dalam hati saya gitu. Pasti, pasti. Sebentar lagi, tenang aja bang. Pasti itu. Saya doa kawan-kawan ini kan luar biasa kan. Pasti Iya. dijamah sama Sampai sama Tuhan karena kawan-kawan ini ikhlas, tulus gitu. Saya tulus teman-teman ini. sampai Ya, silakan kawan. seandainya Bang Al nanti jadi terbang ke Makassar ke Bang Juma, kabarin saya bantu biaya walaupun sedikit ke sana. Ya, terima kasih saudaraku. Tapi tujuan saya nanti saya tidak akan kabarin bang. Mohon maaf. Jadi kalau abang mau bantu, kasihkan ke Bang Juma saja. Terima kasih atas niat baiknya. Tapi inti niat saya bang, Jangan begitulah, ya. jangan begitulah. Saya sangat mendukung, soalnya Ya, saya terima sangat kasih mendukung. saudaraku. Terima kasih. Ya, yang penting inti saya itu saya ingin sekali sebenarnya bersahadat bertemu langsung dengan Bang Juma. Cuman karena Iya, satu dan lain hal juga kan saya kan belum dapat izin. Itu yang kendala sebenarnya kalau saya buka bang rahasianya. Saya belum dikasih izin.
Gitu bang, karena harus kalau ke sana tidak mungkin saya pergi langsung balik kan. Intinya saya Ya, pengen, betul. iya, sekali-kali ke Makassar kan, Pantai Losari bagus begitu kan. Nah itu tujuan saya kemarin itu, kalau ke sana mau jalan-jalan dulu. Nggak mau saya habis adat, saya pengen pergi di apa namanya itu kalau nggak salah ya, Pantai Losari ya. Saya lihat di Ya, YouTube itu Pantai bagus. Losari. Saya Pantai sudah Losari. saya sudah spill-spill, udah buka di YouTube. Kota Iya, iya. Makassar kayak apa, pelabuhan apa, eh, airportnya, bandaranya Hasanuddin saya udah lihat. Walaupun saya belum pergi, saya udah cek-cek dulu bang di YouTube supaya saya ke sana nggak jangan nyasar gitu. Nah, terus yang ini, yang 6 orang ini kira-kira ikut ke sana nggak dia? Nah itu bang, kalau yang 6 orang ini ada berbagai alasan, tapi saya mengatakan kepada mereka karena agama Islam itu tidak seperti Kristen. Saya mengatakan, kenapa Islam itu tidak pernah memaksa, mereka beda. Kalau kita Kristen, ada bahkan saya pun pernah didatangi sama yang namanya saksi Yehova. Mm-mm. Mereka datang ke rumah-rumah. Saya pun di rumah kami pun yang sudah Katolik mereka datang bang. Saya usir dulu bang. Keluar, 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 saya bilang. Keluar. Saksi Yehova keluar. Saya Katolik keluar, keluar, keluar mereka bang. Kau Jadi datang. mau direkrut sama mereka gitu ya Bang Ale? Iya, namanya saksi Yehova bang. Iya, 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 Ya iya. model-model kayak Mikana itu, model kayak gitu dong. Nah, jadi Bang Handi juga pernah didatengin juga katanya Bang Al. Ya, iya, Direkam sama Bang Handi kabur dia. itu. Makanya saya jelaskan ke kawan saya yang 6 orang ini bahwa Islam itu tidak ada paksaan. Saya hanya ingin memberitahukan kebenaran. Jikalau kalian punya hati seperti saya, ikut saya nanti. Saya bilang kan, ya kita rencana ke Bang Juma. Kalau enggak, bisa bersarang nanti di Komal seandainya kalian mau. Jadi saya tuh mengikuti apa yang diajarkan apa akhlak Nabi Muhammad kan tidak ada pemaksaan. Beliau kan mengatakan dengan lemah lembut dan dia berdakwah dengan memberikan tauladan dan contoh yang baik. Mm-mm. Nah, karena contoh yang baik itulah sehingga orang itu melihat kan seperti itu, Bang. Iya, betul, betul. Iya, kayak Umar bin Khattab kan, Oh, waktu keras dia orang. dia suruh bangun lagi rumahnya orang Nasrani itu, orang tua itu, Itu disuruh bangun lagi yang sudah dibongkar, kemudian orang tua yang Nasrani itu langsung bersyahadat kan, karena dia melihat begitu mulia dan adilnya pemimpin kamu katanya. Dia berkata kepada Umar bin Khattab. betul, betul. Iya, jadi bersyahadat itu datang, hidayah itu datang, saya rasakan memang beda, Bang. Kalau saya cerita udahlah nanti panjang. Intinya saya sangat bersyukur ya kawan-kawan eh, yang muslim ini, dan saya jujur sebenarnya saya udah iri bang sama teman-teman yang Islam ya, sudah lebih dulu Islam gitu. Iri saya bang, tapi irinya sehat. Maksudnya kawan ini sudah di jalan yang benar gitu ya. Kenapa saya baru tahu sekarang gitu setelah saya besar. Nah, Kenapa nggak dari yang dulu? 6 orang ini masih bujang semua Bang Al? Ada yang 3 SMA malah. Oh, SMA masih muda semua ya? Masih muda. Mereka tuh kan ikut saya punya, kan kakak saya ini kan punya tempat main futsal. Ya, Jadi yang 2 ini kalau pulang sekolah mereka suka bantu-bantu ya, bersihkan ya, ya, tempat futsal. Dan dikasih uang sama kakak saya gitu. Jadi ya, ya. sering Jadi, ketemu saya. Jadi mereka tahu saya sering masuk di komal-komal. Mereka lihat. Jadi mereka tanya-tanya. Jadi saya jelaskan. Kalau yang 2 itu bukan. Mereka tuh apa namanya kayak pekerja gitu. Tukang kebun sama itu. Yang satu ini apa namanya, bengojek ya kalau nggak salah itu bang.